warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus dan jemaah Masjid Taqwa Muhammadiyah, jemaah salat zuhur yang berhadir yang dimuliakan, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita bersama. Mari pula kita bersolawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seperti biasa, selesai kita melaksanakan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat sambil menunggu iqamah dikumandangkan, kita ikuti sejenak kajian zuhur. Mudah-mudahan bermanfaat dalam menambah pengetahuan kita, memperluas wawasan kita, sekaligus meningkatkan iman dan takwa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, untuk kali ini saya ingin membicarakan salah satu keadaan yang Nabi berdoa agar terhindar dari keadaan itu. Keadaan itu adalah kondisi kehidupan kita di usia lanjut sehat. Dalam bahasa Al-Quran dan dalam bahasa hadis disebut dengan adzabul umur. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj, di tengah ayat yang cukup panjang disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Di antara kamu ada yang diwafatkan ketika masih kecil, dan di antara kamu ada pula yang sampai dewasa. Dalam bahasa itu litablu akhirdakum. Dan di antara kamu ada pula yang bernasib dikembalikan kepada umur yang paling hina. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan kondisinya kepada umur yang paling hina. Kaum muslimin yang berbahagia, secara nama usia ada anak-anak, ada dewasa, ada tua. Kalau itu saja aman. Tapi ayat dan hadis menyebut ada usia tua itu yang hina, malah paling hina. Kalau sekedar tua saja itu disebut haram. Setidaknya itu dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan. Nah, kalau ardhil umur itu di samping haram juga kharaf. Sudahlah tua. Nah, dibarengi pula dengan kharaf. Itu kharaf bikun. Saya yakin kita tidak bisa menebak. Tidak tahu pasti bagaimana akhir hayat kita. Tapi yang jelas kita melihat masih berbahagia. Di antara rekan-rekan kita, masyarakat sekitar kita yang sampai usia tua itu tidak sama nasibnya, tidak sama kondisinya. Ada yang tua, sangat tua, tapi tetap terhormat. Salah satu ciri terhormat itu apa? Tetap dibutuhkan masyarakat. Tempat orang bertanya,
tempat rujukan, nasihatnya, bantuannya segala masih dirasakan pada usianya sudah sangat lanjut. Kalau dalam sejarah ulama kaum muslimin bahagia, ada riwayat yang menyatakan bahwa penulis kitab Subul Salam, syarah kitab Bulughul Maram itu baru mulai menulis itu usia 90. Kebayangkan, baru mulai menulis syarah Bulughul Maram ketika telah berusia 90 tahun. Kalau untuk ukuran sekarang saya melihat dalam informasi berita-berita media massa, barangkali mantan Perdana Menteri Malaysia yang sudah sempat lama absen muncul kembali, tetap tegar, tetap disegani. Nah, ini sebuah kenyataan yang tak bisa kita elakkan, artinya kita pungkiri. Ini ada yang tua tapi terhormat, mulia. Ada yang tua tidak terhormat tapi juga tidak dibenci, sekedar hanya bisa mengurus diri sendiri. Dia bisa menafkahi dirinya sendiri. Ya, soal pakaian, makanan, minuman segala macam dia bisa mengurus, tidak membebani orang lain. Ada juga yang lebih parah. Yang ketiga, tingkat ketergantungannya sangat tinggi. Misalnya di usia tua tergeletak di pembaringan di atas kasur. Apapun yang mau dilakukan itu membutuhkan bantuan orang lain, termasuk keluarga. Syukur kaum muslimin yang berbahagia dalam situasi dan kondisi seperti itu, keluarga dengan senang merawat, sangat senang ya memenuhi kebutuhan orang tuanya, dan itu memang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya sendiri pernah memergoki dua orang teman yang sudah tergeletak itu sudah lama hanya di kamar, nyelonong masuk kamar harum. Biasanya kamar orang-orang yang sudah stroke, yang sudah tergeletak itu biasanya aroma tak sedap, sangat akrab. Bahasa padangnya harian. Kenapa? Buang airnya tidak terkontrol lagi. Tapi ada orang tua tertentu yang masih bernasib baik, dirawat dengan penuh kasih sayang oleh keluarga. Paling tidak ada dua orang yang sempat saya temui itu selama itu, tidak dibuat-buat. Yang paling parah, kalau sebenarnya yang paling parah, dan itu terjadi sekali. Ada yang nelpon seorang ibu kebetulan, "Buya, lain tak bersuara Buya." "Apa itu?" "Dak tahu mau urus ande." "Bab itu?" "Deh Buya, usul." Dan cerewet dan sering mempermalukan kita di depan orang lain. Kalau kita yang mengalami nasib yang sama, alhamdulillah, ini yang benar-benar usia paling tinggi. Nabi berdoa, salah satu doa Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar aku tidak dikembalikan kepada umur yang paling hina. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Saya kira ini baik juga kita baca. Malah rajin-rajin kita ucapkan, sehingga meskipun diberi umur panjang, kita tetap ya disenangi oleh orang sekitar kita, terutama oleh pihak keluarga. Na'udzubillah, mungkin lebih neraka dunia kalau jangankan orang lain, keluarga sudah jijik. Na'udzubillah. Demikian pesan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.